Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amar Fatin dengan NIM 13012011053 dari kelas IF44 Gabungan 02 Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana pandangan generasi muda terhadap Pancasila. Di sini saya akan mengambil riset dari website atau artikel yang dibuat oleh Tirto.id dengan penulisnya itu Ferdi Irwandi dan Irma Garnesia yang dipublish pada tahun 2018. Baik, dimulai dari metodologi risetnya atau surveinya dengan jumlah responden 990 responden wilayah riset Indonesia, kemudian periode risetnya 12 sampai 13 Juli 2018 dengan karakteristik responden berusia 17 sampai 20 tahun dan platform yang digunakan dalam riset ini itu dari kuesioner online dengan cepat dan jenis sampelnya itu random sampling. Ada pula profil responden di sini. Dengan berdasarkan jenis kelamin, respondennya itu didominasi oleh laki-laki. Hal itu ditujukan dengan proporsi dari jenis kelamin laki-laki sampai mencapai 72%. Sementara dari sisi usia, proporsinya cukup merata. Jumlah terbanyaknya pada usia 20 tahun dengan 30,20%. Juga mayoritas responden dalam riset ini diketahui berlatar belakang SMA atau sederajat. Proporsinya bisa mencapai 81,92%. Dan yang paling sedikit ada di diploma yang hanya 0,91%. Artinya apa? Artinya jenis responden baik dari mayoritas usia dan pendidikan cukup representatif dalam keterkaitannya dengan suara atau sikap pandangan politik. Responden dianggap sudah mampu dalam memberikan pandangan secara mandiri. Kemudian langsung ke slide berikutnya. Untuk di dalam website ini untuk mengetahui pemahaman generasi Z terhadap Pancasila, ada beberapa pertanyaan tentang teks Pancasila, lambang-lambang sila Pancasila, dan juga urutannya. Berdasarkan pertanyaan tersebut, sebanyak 85,15% generasi Z mampu menyebutkan teks sila pertama hingga kelima secara berurutan. Meski ada 14,85% responden yang melakukan kesalahan dalam pertanyaan itu. Sementara itu, riset menemukan bahwa 61,92% generasi Z melakukan kesalahan saat menunjukkan lambang sila-sila Pancasila. Hanya 38% saja dari mereka yang mampu melakukannya dengan benar. Hasil ini muncul saat mereka ditanyakan 5 lambang sila Pancasila secara acak. Kemudian dari pertanyaan tersebut, lambang sila kedua Pancasila paling banyak memunculkan kesalahan. Sebanyak 49,8% generasi Z mengalami kesalahan saat diminta menunjukkan lambang untuk teks kemanusiaannya di dalam beradab. Kesalahan yang paling sedikit ada pada sila pertama. Hanya ada 9,8% saja generasi Z yang melakukan kesalahan untuk pertanyaan ini. Berbeda dengan kemampuan mereka
dalam menyebutkan teks Pancasila secara berurutan. Hanya ada 48,9% saja generasi Z yang mampu menunjukkan lambang-lambang sila Pancasila secara berurutan. Sebanyak 51% lainnya salah dalam mengurutkan lambang sila Pancasila. Artinya, tidak semua generasi Z mampu menyebutkan teks Pancasila dengan benar. Dan riset menunjukkan bahwa hanya ada 33,74% dari total generasi Z yang mampu menyebutkan teks dan menunjukkan lambang sila dengan benar. Ada pada slide ini. Kemudian terkait dengan sikap dalam memandang Pancasila, mayoritas generasi Z sebanyak 98,59% dalam riset ini mengaku bahwa mereka mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, Pancasila dapat dilihat sebagai nilai yang diperhitungkan oleh generasi muda. Tentu perlu riset dan pengukuran lebih lanjut secara mendalam bagaimana mereka mengamalkan Pancasila. Dan sebanyak 43,84% memandang Pancasila sebagai dasar hidup dan pedoman utama. Sementara 41% lainnya berpendapat bahwa Pancasila dan agama sejajar dan sejalan. Ada pula yang melihat Pancasila semata sebagai dasar formal negara, yakni 5,99%. Sebanyak 50,30% dari generasi Z dalam base kategori itu berpendapat demikian. Dalam kategori ini pula 37,43% memandang Pancasila sebagai dasar hidup dan pedoman utama. Masih dalam kategori yang sama, sebanyak 6,29% generasi Z berpendapat bahwa mereka mendahulukan ajaran agama dibanding dengan Pancasila. Ini yang tadi. Bagaimana jika Pancasila diganti? Riset menunjukkan kenyataannya bahwa mayoritas generasi Z 93,94% tidak setuju jika Pancasila itu diganti. Sebanyak 39,29% memberikan jawaban yang masuk dalam kategori tidak ada, tidak tahu, atau tidak berkomentar. Sementara itu, 18,59% generasi itu bersuara bahwa dasar negara atau falsafah untuk Indonesia semestinya tetap Pancasila dan tidak boleh diganti. Ada pula responden yang mengisi spektrum lain yang berpandangan bahwa dasar negara atau falsafah yang cocok bagi Indonesia tetap berkaitan dengan pandangan soal negara. Sebanyak 11,11% menyebutkan bahwa jawaban yang mengarah pada prinsip soal demokrasi, persatuan hukum, kemanusiaan, hingga soal HAM atau kebebasan. Ada pula 7,07% dari generasi Z yang berpendapat bahwa Islam dapat menjadi pengganti dasar negara atau falsafah negara. Jawaban ini termasuk mereka yang menyebut soal khilafah ataupun syariat. Namun ada pula 5,66% responden yang juga bersuara soal dasar negara falsafah berdasarkan agama atau ketuhanan dan memilihkan secara eksplisit kategori agama. Dari riset tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil riset ini menunjukkan bahwa pengetahuan formal generasi Z terkait lambang Pancasila masih terbatas, namun dalam hal pengamalan, generasi Z atau pemuda mengaku bahwa mereka mempraktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, riset ini tetap mendapati isu terkait relasi antara agama dan Pancasila, meski
Secara umum, responden sepakat dengan Pancasila. Ada pula yang berpendapat bahwa agama bisa dijadikan sebagai dasar negara, andaikan Pancasila diganti atau tak lagi jadi dasar negara. Hal yang perlu dicatat terkait riset ini adalah kemungkinan terbatasnya spektrum pengetahuan generasi Z untuk membayangkan ideologi yang bisa menghadirkan Pancasila. Responden bisa dilihat sebagai generasi muda yang pendidikan dan pemahaman politik serta ideologinya masih berkembang. Namun demikian, besarnya pendukung Pancasila dalam riset ini menunjukkan bahwa Pancasila masih dianggap penting di kalangan generasi muda Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.